Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, pada kesempatan ini kembali kita bahas Pi Network ya. Saya sudah lama, sudah hampir ya ada mungkin ya 2 minggu ya. Seminggu atau 2 minggu saya nggak bahas ya, karena ada beberapa hal yang harus saya selesaikan, yang harus saya kejar, yaitu salah satunya ya, selain daripada pekerjaan offline itu salah satunya memang kemarin karena mendekati mainnet, kemudian launching open network dan lain sebagainya tentang core ya. Jadi saya perlu melihat perkembangan sampai betul-betul real terjadi mainnet. Ya, saya berpikir memang saya berkomitmen untuk terus memantau inti daripada niatan saya itu adalah memastikan sampai betul-betul mainnet ya. Karena secara teknis, kalau teknis mungkin teman-teman juga saya melihat mudah untuk memahami langkah-langkahnya lah. Jadi dari teman-teman yang lain saya lihat saling support, saling kasih tahu caranya dan lain sebagainya, itu sudah pasti ada ya. Saya melengkapi saja kekurangan-kekurangannya. Namun intinya kalau saya memang memastikan bahwa sampai betul-betul open minded di luar daripada ketentuan bagaimana hasilnya gitu ya. Walaupun kemarin sempat untuk bidang project core itu sempat memang perkara value, termasuk value juga saya tidak bisa memastikan. Pi juga sama ya. Jadi ya mohon maaf sebelum kita bahas Pi, saya karena ada alasan tersendiri kenapa kemarin, karena saya kejar informasi tentang, saya analisa lagi dan lain sebagainya, karena kan kita melihat nggak asal. Kalau untuk memastikan ini akan betul mainnet atau tidaknya perlu waktu kita untuk memahami ya, menganalisa, kemudian bagaimana dan lain sebagainya keamanannya ya. Kemudian ada cara-caranya yang lainnya juga. Kita harus sampai finish lah, harus sampai rampung. Walaupun saat ini memang belum 100% fix, karena memang setelah open network core itu kan ada langkah-langkah ya, beberapa langkah yang harus diselesaikan hingga betul-betul semua tinggal stay ya. Jadi sekarang tinggal waiting aja, menunggu hasil daripada fokusnya tim core daripada Cordao seperti itu. Nah, selepas itu saya kembali untuk membahas Pi Network yang memang belum mainnet. Nah, jadi kita setelah menghantarkan hingga mainnet untuk core, nah sekarang saya kembali coba untuk cek and recheck Pi Network, karena memang Pi Network belum mainnet ya. Jadi kita harus harus memantau lagi bagaimana menjelang mainnet Pi Network ini teman-teman. Gitu. Jadi banyak teman-teman, bang ketinggalan nih bagaimana informasi dan sebagainya. Walaupun video sebelumnya tentang Pi Network saya sudah menginformasikan bahwa hackathon sampai di mana, kemudian ke depan hackathon berapa lama, selesainya tanggal berapa ya. Kemudian Pi Network masih prosesnya ngurusin apa saja. Sebetulnya di situ ya sudah tinggal kita fokus klik petir saja. Jadi nggak ada hal-hal teknis yang sifatnya harus dilakukan, hanya sekedar info saja, info dari perkembangan apa yang core team lakukan ya. Jadi pionir ini rata-rata memang cukup fokus saja. Kalau ada yang mau join rekrutmen masih jalan ya, kemudian tunggu KYC masih jalan, klik petir masih jalan, baru sebatas itu saja. Belum ada hal-hal yang bisa dilakukan, paling mempelajari platform-platform baru ya, aplikasi-aplikasi baru yang disuguhkan oleh Pi Network nanti ke depan, apa saja platform, fungsinya apa saja, paling itu yang memang perlu, itu pun pembahasan gitu. Tetapi kemarin urgenitasnya lebih kepada core, makanya saya concern lebih ke sana. Baik, kita coba cek recheck Pi Network. Sebetulnya kapan sih Pi Network open mainnet ya, diharapkan diluncurkan kapan? Nah, ini kebetulan saya dapat dari informasi juga sama ya. Pertanyaan teman-teman di luar sana ini banyak juga yang menanyakan ke saya, baik japri, baik telepon, baik langsung yang ketemu offline juga ya. Banyak menanyakan sebenarnya Pi Network gimana sih bang gitu. Pandangan abang mainnya kapan, terus kira-kira jadi mainnet atau enggak, banyak lah ya. Nah, termasuk ini sama dari BSC News, kapan Pi Network open mainnet diharapkan diluncurkan, kata seperti itu ya.
Jadi mainnet terbuka akan diluncurkan setelah jatuh tempo mainnet tertutup. Ya betul, memang dari dulu ya. Dari dulu ya. Jadi artinya semenjak enclose mainnet di akhir tahun kemarin bulan Juni 28 ya kalau nggak salah ya 2022 itu masa enclose mainnet dimulai ya. Migrasi pertama sudah mulai, kemudian open barter itu mulai itu di apa namanya dijalankan, ada yang barter peer to peer dan lain sebagainya ya. Jadi memang kalau saya menilai justru enclose mainnet ini kan kalau untuk di project lain belum pernah ada sama sekali. Baru ada yang namanya DeFi Network. Selama itu kripto diciptakan di dunia ini belum ada yang namanya enclose mainnet. Hanya Pi Network yang menciptakan. Maksud dan tujuannya apa? Nah, ini kita harus pelajari. Pernah saya bahas sebelumnya ya tentang enclose mainnet ini seperti apa dan tujuannya apa, bagaimana. Ya intinya adalah sebetulnya ini berapa persen dari mainnet sudah dibuka karena sudah ada migrasi koin, kan intinya begitu ya. Untuk masalah full ya, secara full jaringan utama dibuka, betul-betul total full dibuka ya, tidak ada yang tahu ya selain core team. Nah makanya di BSC News di sini buka mainnet sudah dekat katanya begitu ya, informasi dari BSC News loh, bukan dari saya ya. Nah kita kan cari informasi ini, coba dari BSC News kita lihat dulu memberikan informasi apa ya. Buka mainnet sudah dekat. Peluncuran mainnet terbuka jaringan Pi tetap menjadi salah satu acara yang paling dinantikan di ruang keuangan terdesentralisasi atau DeFi ya. Akibatnya banyak perintis dan pemberi pengaruh teratas telah merumuskan teori yang berbeda untuk mendukung spekulasi mereka dalam mengantisipasi peluncuran mainnet terbuka protokol ya. Namun menurut white paper jaringan Pi, nah ini ada mungkin BSC News juga tetap patokannya melihat white paper ya. Ada white paper, kalau roadmap memang kadang sama sih, ada pembaruan. Peta jalan juga ada, peta jalan yang baru, pembaruan, ada perubahan lah artinya, perubahan jadwal apa yang dikerjakan main ya gitu seperti itu. Mainnet terbuka akan dirilis ketika KYC telah membuat kemajuan yang signifikan di industri. Itu BSC News ngambilnya dari white paper katanya begitu. Selanjutnya, fase tersebut akan terjadi setelah kematangan penuh dari mainnet tertutup. Nah, mainnet tertutup sekarang udah matang atau belum? Itu dilihat juga. Saya bisa katakan ini mungkin enclose mainnet itu dilihat juga daripada kesempurnaan peer-to-peer-nya. Ketika peer-to-peer atau peer-to-apps-nya itu berjalan normal, baik adanya, lancar, kemudian artinya rapih lah, platformnya semakin bertambah, ekosistem, intinya penilaian daripada ekosistem yang berjalan ya. Karena utilitas sebanyak apapun jika tidak berjalan ekosistemnya, saya rasa ya tetap gagal ya, tidak artinya tidak berjalan berarti. Tetapi kalau ekosistemnya berjalan walaupun cuma utilitasnya hanya 5, 4 ya, tapi kalau berjalan it's okay, berarti good gitu kan. Itu juga dilihat. Jadi dilihat daripada kematangan penuh dari mainnet tertutup atau enclosed mainnet yang diciptakan oleh Pi Network. Tapi lagi-lagi semua itu kembali kepada core team, menilainya seperti apa. Tidak bisa kita menjudge bahwa oh ini udah sempurna, oh ini belum sempurna, ini segala macam, belum tentu. Itu kita kembali ke core team karena mereka yang punya hak vetonya ya. Bergantung pada kematangan ekonomi jaringan tertutup dan kemajuan KYC. Jelas memang untuk KYC baru berapa persen sekarang nih. Nah itu juga kerja kerasnya core team. Sebetulnya tentang KYC sudah saya jelaskan bahwa saya ulas sedikit bahwa KYC ini beda dengan yang perusahaan yang lain. Kalau untuk Pi Network ini betul-betul sendiri, menciptakan sendiri, independen, tidak melibatkan pihak ketiga. Karena kekhawatiran dari core team itu adalah menyangkut dengan data, satu itu. Yang kedua, biaya. Ketika pun memang ada perusahaan yang dipercaya oleh core team, saat itu Nicholas pernah bilang, kendati pun kita libatkan pihak ketiga, ya Nicholas pernah bilang, itu biayanya luar biasa, cukup tinggi kata beliau. Nah, jadi kan saya pernah bilang di video sebelumnya menjelaskan tentang KYC bahwa biaya untuk ke pihak ketiga itu kenapa tidak dijadikan modal saja, membuat independen KYC sendiri. Toh nantinya akan jadi jangka panjang perusahaan untuk buka KYC, jasa KYC ke
perusahaan lain, kan bisa saja seperti itu. Nah makanya ini bikin sendiri, jadi harap sabar ketika memang ada kendala loading, kendala misalkan masih pending KYC-nya ACC-nya, lolosnya, verifikasinya dan sebagainya. Kita harus dimaklumi karena KYC Pi Network itu independen bikin sendiri. Jadi beda dengan yang memang sudah lama jadi, mereka lebih cepat gitu, dan memang tekniknya juga beda. Yang diciptakan oleh core team ini, Nicholas ini, untuk KYC ini berbeda tekniknya. Walaupun ada kemiripan ya, scan wajah dan sebagainya, tetapi di sini ada beberapa akurasi yang dilibatkan, seperti melibatkan pionir untuk memvalidasi. Makanya kita jadi banyak validator ya. Itu untuk KYC, kemajuan KYC. Ketika kemajuan KYC itu udah semakin banyak, semakin cepat, nah itulah artinya sudah semakin mendekati open mainnet teman-teman. Nah sekarang pertanyaannya, sudahkah itu lebih cepat KYC? Nah, jadi kalau memang dirasa belum, ya sabar gitu ya. Jadi saya juga tidak bisa mengatakan bahwa bentar lagi, masih lama dan lain sebagainya, mainnya tidak bisa. Nah, jadi saya khusus di sini adalah fokus mempelajari saja ya, tidak untuk mengambil asumsi-asumsi yang memang hanya jatuhnya spekulasi saja gitu ya. Jadi kita belajar saja. Periode ini dapat dimulai pada hari Pi 14 Maret 2022. Maret katanya di sini ya. Jadi hari Pi-nya Maret. Berarti udah hampir mau 1 tahun untuk buka periode enclosed mainnet ya. Dan mulai pengurusan KYC lah ya. Hari Pi 2 28 Juni 2022 atau setelahnya. Nah, periode ini dihitungnya, kalau saya memang menghitungnya dari 28 Juni tempo hari. Itu mulai tuh, seingat saya ya, mulai ada migrasi bagi yang sudah KYC, karena KYC-nya kalau enclosed mainnet ya, karena KYC-nya itu KYC-nya udah ada sebelumnya ya. Kalau soalnya tanggal 28 Juni itu kan sudah pada migrasi ya kalau nggak salah ya. Ya betul. Saya itu migrasi betul 28 tanggal Juli, bulan berselang berapa hari ya? Itu masuk sih kalau nggak salah 14 hari ya, 14 hari atau 7 hari itu masuk bulan Juli ya. Gitu ininya koinnya tempo hari. Nah, jadi intinya udah hampir mau setahun lah ya. Gitu. Pi Network menulis di sini tentang pembukaan periode jaringan utama, katanya. Ada hal positif pada kematangan ekonomi mainnet tertutup dengan banyak protokol yang dibangun di jaringan melalui hackathon yang sedang berlangsung. Namun masih ada masalah dengan adopsi massal KYC. Nah, ekosistem mungkin mulus ya. Artinya kita lihat platform bermunculan banyak ya, kemudian peer to peer app sudah mulai ekosistem berjalan, namun masih ada masalah dengan adopsi massal KYC. Dilihat dari perkembangan ekosistem, banyak pengguna termasuk P-Whales di Twitter percaya bahwa mainnet terbuka ada di dekatnya, katanya. Ini P-Whales ya. Ini aplikasi sebenarnya, Twitternya salah satu platform dari utilitasnya Pi Network teman-teman ya. Ini P-Whales. My prediksi saya, katanya begitu ya. Open mainnet of the Pi Network will be 14 months, jadi 2 sampai 14 bulan from now, dari sekarang, katanya. Ini dia 27 Januari 2023. So how to protect your hard earned. Jadi di sini, how about you? What's your prediction? Bagaimana dengan kamu? Apa prediksimu? Nah, ini akan menjadi 2 sampai 14 bulan dari sekarang. Kalau mengatakan Januari 2007, berarti kalau 2 bulan ya berarti Februari Maret dong. Ya, gitu, mainnet berarti Maret. Nah, bisa 14 bulan berarti tahun depan. Jadi Maret depannya lagi, mungkin begitu. Nah, ini kalau untuk dari P-Whales. Jadi lagi-lagi platform yang menjadi utilitas Pi Network pun teman-teman tidak mengetahuinya kapan mainnet. Ini banyak disalahartikan. Bagi yang tidak memahami project ini, mengatakan nggak bakalan mainnet, scam, apa segala macam seperti itu. Lucu gitu ya, lucu. Artinya dengan cara pandang seperti itu, saya sih cukup senyum saja. Udah lah, nggak usah dibahas, ngapain saya energi gitu loh, ngapain saya energi. Jadi bagi yang tidak percaya ini akan akan open mainnet walaupun kapanpun itu, bagi yang tidak percaya sudah, silahkan saja gitu, bebas saja. Tapi intinya let's see, kita lihat gitu ya.
Tanggal peluncuran masih belum diketahui, tetapi dokumentasi protokol ya adalah cetak biru untuk pencapaian besarnya. Pengembangan ekosistem jaringan Pi juga positif untuk peluncuran mainnet terbuka, menunjukkan bahwa itu sudah dekat. Sementara itu, nah ini komentar dari BSC News ya, Piwels tadi udah, ini BSC News menunjukkan bahwa itu sudah dekat. Sementara itu, tim jaringan Pi sedang meningkatkan layanan KYC untuk memasukkan lebih banyak perintis dan membangun salah satu jaringan ya gitu. Jadi membangun salah satu jaringan utama untuk Open Mainnet. Jadi artinya kalau dari BSC News melihat ini semakin dekat dengan tanda-tanda yang sudah dilihat, BSC News juga ikut memantau, artinya memantau melihat perkembangannya sampai di mana dan bagaimana ya. Karena yang mendukung daripada Pi Network ini luar biasa. Banyak sekali sebetulnya. Bahkan di awal tahun kemarin heboh, sebegitu hebohnya kan teman-teman ya. Sebegitu hebohnya ya di bursa luar biasa gitu. Itu juga salah satu, walaupun baru IOU, baru bersifat IOU. Bagaimana kalau real? Ngeri ya. Ngeri lah ya. Jadi ya terserah lah. Artinya teman-teman, kan dari awal juga saya membuat video ini tidak untuk memaksakan asumsi. Saya hanya sharing, berbagi, bertukar pikiran dan memberikan informasi. Itu saja. Jadi jangan berpikir teman-teman, kau bang begini-begini banyak teori segala macam. Saya sebenarnya nggak ada, saya nggak punya teori. Saya hanya membaca informasi, berita, dan coba bantu menjelaskan ulang ke teman-teman. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi kalau nanya, bang, abang begini-begini ini, saya nggak ngerti apa-apa, nggak bisa apa-apa sebetulnya gitu ya. Jadi saya hanya membantu saja, apa yang saya informasi dapat ya saya sampaikan, apa yang saya pahami saya sampaikan, cuman sebatas itu ya, gitu teman-teman. Gitu. Jadi ya saya memahami bahwa dan mempercayai ke core team bahwa Pi Network akan mainnet, bahkan akan segera mainnet. Tapi kapan ya saya nggak tahu gitu ya. Oke, itu aja kali ini. Sementara kita lihat dari dari BSC News yang kita lihat ya. Sebetulnya banyak informasi, tapi ya kita dikit-dikit lah teman-teman ya. Ini ada satu lagi tambahan. Nah, nanti next video kita coba cek hackathon ya. Nah, ini dari BSC News, ini yang terakhir deh. KYC dari Yang Zahuna katanya nih, ini salah satu pionir dari China kayaknya ini. Saya menemukan dia memposting seperti ini, KYC slot ya. Ini core team katanya mengatakan jutaan perintis akan melewati KYC karena jaringan Pi meningkat ke mainnet yang terbuka penuh. Itu jadi meningkat, artinya meningkat loh. Meningkat itu ada perkembangan ke arah mainnet terbuka penuh. Itu dari akunnya Yang Zhenhua One ya. Itu sebagai penutup ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.